Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir pada Zoom kali ini. Eh, Yang terhormat Ibu Firda Azahra SPD MSI selaku dosen pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Gesi Putri Mulia dengan NIM 223112 dan rekan saya Nada Salsabila dengan NIM 223119. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang materi sistem pencernaan. Nah, untuk sistem pencernaan ini kita akan membahas yang pertama struktur mikroskopisnya, organ-organ pencernaan, pencernaan mekanik dan kimiawi, lalu ada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, lalu metabolisme basal, berat badan ideal, dan yang terakhir nanti kelainan klinik yang berupa pengaruh daun sirih terhadap kesehatan gigi yang kearifan lokal. Nah, untuk materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kita masuk kepada pengertian dari sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Jadi sistem pencernaan ini adalah suatu sistem di dalam tubuh yang berperan sebagai uh, penerima makanan dari luar yang kemudian diolah oleh organ pencernaan manusia, dimulai dengan pemasukan makanan dari luar, pencernaannya, penyerapan bahan-bahan yang dapat diserap dan menghilangkan sisa-sisa pencernaan. Selanjutnya ada struktur mikroskopis. Nah, pada struktur mikroskopik ini kami menyajikan beberapa struktur. Yang pertama ada hati. Nah, di sini sel hati ini atau hepatosit ini memiliki akses langsung ke suplai darah hati melalui kapiler kecil yang disebut dengan sinusoid. Nah, hepatosit ini melakukan banyak fungsi metabolisme termasuk produksi empedu, sel Cooper melapisi sistem pembuluh darah hati. Mereka berperan dalam pembentukan darah dan penghancuran puing-puing sel. Lalu ada struktur kantung empedu, di mana kantung empedu ini terdapat saluran empedu di situ. Nah, saluran ini muncul di dua saluran besar, saluran hepatik kanan dan kiri, di porta hepatis, suatu alur yang memisahkan dua lobus di sisi kanan hati. Lalu ada pankreas, di mana sel pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan yang dieskresikan ke dalam saluran kecil yang memberi makan ke saluran pankreas. Pulau Langhans adalah kumpulan sel yang mensekresi hormon seperti insulin yang glukagon langsung ke jaringan kapiler yang juga bergabung dengan saluran pankreas ini. Lalu ada usus besar. Nah, di usus besar ini bagian terminal dari saluran pencernaan yang mana fungsinya ini sebagai menyelesaikan penyerapan nutrisi dan air mensintesis vitamin tertentu lalu membentuk feses dan menghilangkan feses dari tubuh. Selanjutnya ada struktur lambung, di mana struktur lambung ini dapat kita ketahui bahwasannya dinding perut itu terbuat dari 4 lapisan yang sama dengan bagian besar saluran pencernaan. Tetapi dengan adaptasi pada mukosa dan muskularis untuk fungsi unik organ ini. Nah, lapisan epitel pada mukosa lambung ini terdiri dari sel mukosa pada permukaan yang mengeluarkan mukus alkalin sebagai lapisan pelindung. Lalu yang terakhir ada usus kecil. Nah, di usus kecil ini atau usus halus, dinding ususnya itu terdiri dari 4 lapisan yang sama pada organ-organ lainnya dalam sistem pencernaan, namun 3 fitur unik, yaitu lipatan melingkar, fili, dan mikrofil yang meningkatkan luas permukaan serap usus kecil ini. Dan selanjutnya kita akan membahas organ-organ pencernaan. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, hati, pankreas, dan kantung empedu. Yang pertama kita akan membahas bagian mulut dulu. Nah, di dalam mulut terdapat gigi, lidah,
dan kelenjar air liur atau yang disebut dengan saliva. Nah, air liur ini dia mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim pitialin. Nah, enzim ini dia akan memecah molekul amino menjadi maltosa. Nah, di dalam mulut akan terjadi makanan secara mekanis dan kimiawi. Kita masuk ke organ yang kedua yaitu kerongkongan. Nah, setelah melalui rongga mulut, makanan yang terbentuk bolus akan masuk ke dalam faring atau tekak. Nah, faring ini adalah saluran yang memanjang seperti pada gambar dan dari bagian belakangnya mulut ini sampai ke permukaan kerongkongan. Nah, pada pangkal faring itu terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus. Lalu ada organ lambung. Nah, di dalam lambung ini akan terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi, yang mana secara mekanis ini dia berkontraksi mengaduk-aduk bolus, sedangkan pada kimiawi dia bercampur dengan getah lambung. Nah, di lambung ini terdapat enzim pepsin dan enzim renobolus yang menjadi bahan kekuningan disebut kimus atau bubur usus. Lalu ada usus halus. Nah, di pada usus halus ini terdapat saluran yang mana saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Nah, getah pankreas ini dia mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Nah, amilase ini dia akan mencerna amilum menjadi maltosa, sedangkan lipase akan mencerna menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu ada usus besar. Di usus besar ini atau kulon, dia akan terdapat usus buntu atau sekum, yang mana pada ujung sekum ini terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Lalu ada organ hati. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Nah, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol itu akan diubah menjadi asam kolik atau yang berfungsi mengumulasi lemak. Organ selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut, di belakang lambung. Sel-sel pankreas ini menghasilkan cairannya. Lalu getah pankreas ini mengandung sodium bikarbonat, yang mana enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu ada organ kantung empedu. Nah, pada gambar, organ ini berada di bawah hati. Kantung ini akan menimpa getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Lalu yang selanjutnya ada anus, di mana anus ini berfungsi sebagai keluarnya produk akhir pencernaan. Nah, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Nada. Kepada Nada, dipersilakan. Baik. Selanjutnya yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama adalah pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus pada manusia dan mamalia umumnya. Proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Yang kedua yaitu pencernaan kimiawi, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Next slide. Selanjutnya kita akan membahas metabolisme karbohidrat, yang dimana metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup, makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan maupun reaksi pembentukan. Metabolisme karbohidrat dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama adalah glikolisis, yang dimana glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul
pirufat. Pada proses glikolisis juga dihasilkan ATP. Glikolisis terjadi dalam keadaan aerobik dan anaerobik. Dalam kondisi aerobik, pirufat ini memasuki siklus asam sitrat dan mengalami fosforilasi oksidatif yang menghasilkan produksi bersih 32 molekul ATP. Dalam kondisi anaerobik, pirufat diubah menjadi laktat melalui glikolisis anaerobik. Next slide. Yang kedua adalah glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya beberapa saat setelah makan, maka pankreas akan mengsekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Yang ketiga adalah glikogenolisis. Glikogenolisis ini adalah proses enzimatik pemecahan glikogen di hati dan otot. Hormon insulin menghambat glikogenolisis pada sel hati dan otot serta berfungsi sebagai hormon anabolik. Proses glikogenolisis ini terjadi dalam tubuh karena kadar glukosa dalam tubuh sudah berkurang akibat aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Yang keempat adalah HMP-SUN. HMP atau heksosa monofosfat adalah jalan lain untuk oksidasi glukosa, tidak bertujuan untuk menghasilkan energi atau ATP. Heksosa monofosfat ini juga merupakan sebuah lintasan metabolisme yang bekerja sebagai paralel dengan glikolisis. Lintasan ini menghasilkan NADPH. Yang kelima adalah gluconeogenesis. Gluconeogenesis didefinisikan sebagai sintesis glukosa de novo dari prekursor non-heksosa. Tidak mencakup konversi fruktosa atau galaktosa menjadi glukosa di hati atau pembentukan glukosa dari glikogen melalui glikogenolisis. Next slide. Yang kedua yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein ini menunjukkan berbagai proses biokimia yang bertanggung jawab atas sintesis protein dan asam amino atau anabolisme dan pemecahan protein melalui katabolisme. Metabolisme protein terjadi dalam dua fase yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama kita akan membahas anabolisme yaitu proses pembentukan molekul kompleks di dalam tubuh dari sel yang lebih sederhana sehingga membutuhkan energi. Yang kedua adalah katabolisme yaitu pemecahan molekul kompleks yang menjadi sel yang lebih sederhana sehingga akan melepas energi. Selanjutnya yang ketiga yaitu metabolisme lemak. Metabolisme lemak ini adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Metabolisme lemak yaitu meliputi 3 fase utama yaitu lipolisis, beta oksidasi, dan fosforilasi oksidatif. Yang pertama yaitu lipolisis. Lipolisis adalah jarum metabolisme yang melaluinya trigliserida lipid dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Terjadi apabila hormon sensitif lipase yang inaktif dibuat menjadi aktif. Yang kedua adalah beta oksidasi, jalur metabolisme utama yang bertanggung jawab atas pemecahan mitokondria dari hasil KOA ada rantai panjang. Yang ketiga adalah fosforilasi oksidatif, adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nuklein untuk menghasilkan ATP. Fosforilasi oksidatif ini terjadi di mitokondria dalam respirasi sel dan fotosintesis.
Selanjutnya itu metabolisme basal. Metabolisme basal ini adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Energi tersebut dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi vital tubuh berupa metabolisme makanan, sekresi enzim, sekresi hormon maupun berupa denyut jantung, bernafas, pemeliharaan tonus otot, dan pengaturan suhu tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju metabolisme basal yaitu besar dan luas bidang permukaan tubuh, komposisi tubuh, jaringan aktif, jenis kelamin, dan perbedaan usia. Faktor yang mempengaruhi laju metabolisme basal yaitu yang pertama besar dan luas bidang permukaan tubuh. Besar dan luas bidang permukaan tubuh seseorang yang bertubuh besar, bidang permukaan tubuhnya akan lebih luas daripada seseorang yang bertubuh kecil. Yang kedua adalah komposisi tubuh. Jika ada dua orang yang sama berat tubuhnya, tetapi yang seorang yang bertubuh gemuk, sedangkan yang seorang lagi bertubuh berolahragawan, menandakan bahwa kegiatan gerakan fisik yang dilakukan dibanding dengan bertubuh gemuk, maka energi minimal yang diperlukan oleh orang yang melakukan gerakan atau kegiatan fisiknya dengan latihan yang lebih besar atau dibanding orang yang gemuk yang kurang melakukan gerakan. Yang ketiga adalah perbedaan usia. Dalam usia 55 tahun, lebih kurang 27% lebih rendah dari usia 25 tahun. Yang keempat yaitu jaringan aktif. Adanya kontraksi otot dan dengan kelenjar merupakan alat-alat gerak aktif menjelaskan bahwa dalam tubuh manusia terdapat jaringan aktif. Yang kelima yaitu jenis kelamin. Laju metabolisme basal pada tubuh wanita lebih rendah dibanding dengan LMB pada tubuh laki-laki. Next slide. Selanjutnya yaitu berat badan ideal. Berat badan ideal adalah bobot optimal dari tubuh untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Rentang dari berat badan ideal seseorang dapat diperhitungkan berdasarkan berbagai macam faktor. Di antaranya yaitu yang pertama ras, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga usia, dan yang keempat adalah tinggi badan. Cara menghitung berat badan ideal. Di bawah ini cara menghitung rumus Broca yaitu berat badan normal sama dengan tinggi badan dikurang 100. Berat pada pria berat badan idealnya ya pada pria didapatkan rumus berat badan ideal atau kilogram sama dengan tinggi badan sentimeter dikurang tinggi badan sentimeter dikali 10%. Contohnya jika kamu adalah wanita dengan tinggi badan sebesar 158 cm, berat badan ideal kamu yaitu sebesar 58 dikurang 8,7 sama dengan 49,3 kg. Sementara jika kamu adalah seorang pria dengan tinggi badan 170 cm, berat badan ideal Anda yaitu sebesar 70 dikurang 7 sama dengan 63 kg. Menghitung indeks massa tubuh. Cara lain untuk menghitung berat badan ideal yaitu dengan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh adalah pengukuran lemak tubuh berdasarkan tinggi dan berat badan yang bisa diterapkan kepada pria dan wanita. Rumusnya yaitu indeks massa tubuh sama dengan berat badan per tinggi badan dikali tinggi badan. Kategori indeks massa tubuh yaitu apabila indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5 berarti kategorinya yaitu berat badan kurang. Jika indeks massa tubuhnya 18,5 sampai 22,9 maka kategori berat badan normal. Jika indeks massa tubuhnya 25 sampai 29,9 maka kategorinya obesitas 1. Next slide. Kelainan selanjutnya itu kelainan klinik. Pengaruh sirih terhadap kesehatan gigi sebagai alat pencernaan atau kearifan lokal. Senyawa aktif dalam sirih seperti eugenol memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu melawan bakteri penyebab penyakit gusi dan gigi. Selain itu,
mengubah sirih dapat merangsang produksi air liur yang membantu membersihkan sisa makanan dan bakteri dari mulut. Ini adalah salah satu contoh kearifan lokal dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Next slide. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nada. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Dan selanjutnya kita lanjut ke laman e-learning. Apabila dari teman-teman yang ingin bertanya atau belum paham tentang materi, dipersilahkan di laman e-learning nantinya. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.